Selamat pagi, salam rahayu, Master Rosalin. Hari ini Sama. kita ngobrol-ngobrol aja ya, jadi nggak serius. Iya. Selamat pagi juga, Iya. Mas Nah, Rohim. jawabnya santai, Iya, ya sepengalaman Master Rosalin ini ya. Ini kan cuma open the secret apa sih yang pernah Master Rosalin lakukan di dalam mengolah energi untuk self healing. Gitu ya. iya. Saya juga dulu pas ketemu di Jakarta banyak mendengar cerita dari Master Rosalin Hmm, tentang orang-orang yang sembuh setelah ketemu hmm, Master Rosalin. hmm. Nah, ini biar nanti menjadi inspirasi bagi masyarakat, bagi siapapun di Indonesia maupun di dunia yang ingin sembuh secara energi, insya Allah sangat bisa. Begitu ya, Mas Rosalin Iya, ya. iya, Nah, betul. tadi ceritanya sampai mana tadi? Alphardnya udah beres belum, Mas? Apanya? Alphardnya dulu yang Alphardnya kan dulu Oh, pernah sudah. turun mesin, udah Mobilnya udah lancar. belajar ya. Iya, mau Itu bagaimana lagi? berapa kali? Empat Berapa kali kali self turun healing? mesin, udah manggil ahli teknisinya enggak, akhirnya dikasih TE Kundalini, udah saya tambahin circle Kundalini biar nggak ada kecopetan lah, Oh, oh spionnya gitu. gitu kan. Kadang orang banyak yang usil tuh, eh, ban dikempesin, dibuka tutup, pentilnya ban kan gitu. Um, Nah, oke dulu ada ya di Jakarta banyak ya, banyak hilang jadi. iya, tapi Sebelum mempan sih juga kata diambil ya. teman-teman. Iya, kadang suka disengaja dibocorin gitu. Oh, Terus terus dia. kalau malam kadang ada yang jahat tuh, kadang kan nonton film midnight jam 12. Nah, mereka sistemnya ditimpukin telur. Kadang kita refleks kan, kita kipas kan malah jadi burem kan. Nanti kita turun Hmm. ditodong, jadinya kalau ditimpuk ya udah terus aja jalan gitu, biarin satu sisi aja telurnya apa apa pecahkan Membingungkan gitu tuh ya. kan, kotor dikit nggak masalah gitu, daripada orang suka refleks di kipas ya mana nggak lihat sekalian kan begitu. Nanti setelah Hmm. jauh di tempat yang Iya. aman baru dibersihkan gitu ya. Iya, Hmm. Ada-ada aja ya tekniknya ya. iya. Hah, padahal Oke, telur itu setelah. sendiri bisa buat meditasi. Apa kalau kita doain buat narik penyakit, kita pindahin ke telur bisa sih. Dari energi yang self healing atau dari hasil apa energi kundalini bisa sih. Ya, betul. Oke, baik. Nah, itu apa? Tadi saya mau cerita apa ya? Saya dulu pernah dengar cerita tentang orang yang sakit apa itu, Master? Oh, yang Sakit apa nggak kakinya? bisa berjalan, kayak Iya, kakinya ya. iya, eh, dia bukan dicek nggak diabetes, tapi kok luka parah sampai dokter harus amputasi. eh, tapi kan saya saranin kalau amputasi kan merepotkan keluarga kan, harus biaya juga Hmm. perawat gitu. Terus di TE, terus TE Kundalini terus aja sama, karena jauh ya udah saya air di botol saya TE, dia tempelin 15 menit sehari selama sebulan, ternyata kering jadi nggak usah diamputasi. Sekarang ya sudah sehat sih, Nah, pokoknya mantap. yakin ya. Jadi dipakai circle energi juga nggak? Circle energi ya, karena pas Hmm. saya tarik kan di telur tuh ya, Hmm. energi kundalini, saya tarik supaya kalau ada yang lempar atau kuasa gelap masuk ke telur. Pas saya pecah, Hmm. kok ada gambar orangnya. Ternyata ya intuisi saya mungkin ada saudaranya yang sakit hati. Ternyata dia cerita dulu dia sama suaminya itu, kan pacarnya adiknya, dia rebut gitu. Jadi adiknya Hmm. sakit hati. Ternyata itulah penyakitnya dibuat begitu, Mas Rohim. Itu gambarnya kelihatan ya, Master? Oh, gambarnya kelihatan. Langsung tampak wajahnya seperti ini, Iya, ciri-ciri seperti ini, langsung ketahuan ada gitu ya. ada di telur itu, nanti nggak apa-apa saya forward ke Mas Rohim Hmm. gitu. Hmm. Oh.
Mantap ya. Banyak cerita yang menakjubkan. Oke, oke, baik ya, kita ada urutan untuk pertanyaan ya, Mas Iya, Rosalin, yang iya, nanti dijawab. Tadi malam sudah saya kasih info, jadi saya iya, akan bertanya tentang hal-hal tentang self healing ya, tentang iya, penyembuhan. Mungkin dari cerita diri sendiri, mungkin dari cerita orang yang pernah dibantu. iya, Terus saya juga pernah dengar Mas Rosalin buka klinik juga ya, terus juga iya, ada training self healing. Nah, nanti diceritakan biar bisa bermanfaat untuk orang banyak. iya. Oke, baik. Yang pertama, apa sebenarnya makna self healing menurut Master Rosalin? Hmm. Self healing. Kalau self healing menurut saya sih itu proses penyembuhan untuk diri sendiri, tanpa Hmm. bantuan obat-obatan, jamu-jamuan atau peralatan terapi. Tapi kita tetap berdoa sama Tuhan, mohon penyembuhan. Kita yakin, biarkan aja loss gitu. Hmm. Eh, Seperti apa? Misalkan sedikit pusing atau gatal-gatal begitu Iya, atau lagi sakit perut misalkan. iya. Itu bisa Misalnya ya? saya misalnya kerja nih di kantor di komputer, Hmm. apalagi ngerjain pajak kan programnya Kortek, kita mau buru-buru muter-muter terus dia, kayak kita jadi diajak vertigo kan gitu. Terus saya gosok-gosok tangan saya berdoa sama Tuhan, apa berilah energi ilahimu pada kedua telapak tangan saya. eh, Bukalah semua jalur-jalur ketujuh cakra saya menjadi bersih. Terus saya letakkan di pundak saya, tengkuk belakang. Terus selesai itu saya biasanya suka teh di air minum saya supaya air ini melarutkan semua toksik dan blocking energi. Tapi saya minum setelah 5-10 menit kok baik gitu. Kadang saya nggak masuk akal amat, harusnya kan kalau biasa kan minum lah. Tapi setelah saya mengenal apa energi, belajar dari Master Rohim gitu, ada saya kadang bener nggak sih Tuhan, kok kepala saya enteng ya gitu. Tak awal-awal saya, ini energi bener nggak sih gitu. Tadi saya biasanya dulu sembahyang doang ya. Kalau setelah selesai ya memang kan kalau di Katolik ada tiga malaikat agung, malaikat Rafael untuk penyembuh. Terus kadang ya sembuh, kadang harus dibantu obat-obatan. Tapi saya pikir kalau obat-obatan terus nanti efeknya kan ke ginjal. Kadang saya ngeri, tapi pas setelah saya mengenal energi, saya tempelkan atau kadang stres nih di kantor pajak. Perut saya asam lambung, saya tempelin aja, saya doa ya. Kadang walaupun kanan kiri saya ngeliatin, si ibu ini lagi ngapain. Saya cuek aja. Terus enak, emosi saya kok jadinya tadinya kesel banget ya Toto pajak, oh harus bayar sekian gitu, kita udah naik darah nih kok sampai kepala. Terus udahlah saya taruh tangan saya di dada sebelah kiri jantung, kok tenang, terus ke solar plexus. Nah jadi semenjak itu saya percaya gitu, kita berdoa sama Tuhan, kita yakin udah sembuh 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 gitu, sehat sehat sehat, bener ceng 5 menit 10 menit secara psikis badan saya buger, terus emosi saya ya terkikis, jadi saya ya udah, saya ngomong baik-baik, bisa nggak nego harga diturunin, harusnya nggak sekian, yang bener perhitungannya sekian, jadi kita tenang. Tadinya udah kayaknya Ya, emosi panik banget. gitu ya. Wah, panik ya udah, benar-benar gondok gitu kalau dibilang. Tapi sebenarnya itu kok jadi turun, apalagi kalau situ dia disediain air, apa kita bawa air minum, saya bilang permisi Pak, saya minum dulu, saya doa bentar, saya saya minum. Kayaknya di tenggorokan tuh, berasa banget di jantung sampai ke lambung, kayaknya adem banget, padahal cuaca ya panas, apalagi sekarang efisiensi ya, AC-nya dikecilin loh di kantor pajak, tapi kenyataannya kok adem gitu, secara emosi fisik kita berasa kayaknya bugar gitu, padahal kita cuman sekedar berdoa memberikan energi, eh, pengaruh dari fisik
mental kita, emosi kita gitu lah. Jadi Tapi tenang, tetap makan sabar. ya, makan fisik tetap dikasih makan ya, minum Tetap makan habis gitu ya. itu, habis Ya. selesai Mungkin itu, ada orang yang ma- mengira, wah iya, hidup dengan energi saja bisa nggak cukup. berarti. Oh, bukan. Ya dari iya, tapi kan lapar. Habis kena Nah, apa? Selesai dari kantor pajak makannya bisa nambah. Nasinya bisa 1,5. ya, kita harus tahu apa sih kebutuhan dari cakra kita, yaitu Iya, ketenangan, energi yang baik. iya, Kemudian kemudian kalau tubuh fisik tetap kita kasih makan, gitu ya. iya, iya. Mungkin ada beberapa loh yang mengira bahwa hidup itu tidak usah makan itu Hmm, bisa. Ya bisa, hmm, iya, tapi kan kurus ya badannya. iya. Walaupun pandai mengatur energi, mengolah Hmm, energi, mengalirkan energi, ketika tubuhnya tidak dikasih makan ya tubuhnya kurus gitu. Tapi iya, kalau bisa betul. seimbang ya tubuhnya yang Hmm, diberikan apa hmm, asupan, cakra yang hmm, dikasih asupan nanti akan hmm, sehat. iya. Selain pusing lambung, mungkin pernah demam atau gatal-gatal begitu, bisa nggak? Kalau gatal, saya enggak. Pengaruh saya hanya sebenarnya batuk yang bikin lama sampai 40 hari. Dulu sampai saya sebelumnya ke dokter 3 rumah sakit, dari obat paten, generik, terus suruh apa kecap lah sama jeruk nipis, enggak baik-baik. Ternyata, tapi saya enggak, di rumah nggak ada yang ketularan saya. Batuk, batuk Iya. kenapa itu? Itu karena Batuk. asam lambung saya lagi tidur pas kebuka klepnya. Jadi dia naik ke tenggorokan. Itu kalau saya hitung 40 hari, 100 hari. Daripada tak pakai obat, Kok malah sampai lama? Kok sampai iya, lama batuk? iya dicek paru-paru bagus. Dikasih Jantung, herbal apa gitu, iya. minum Nah, bisa iya nggak kongkong gitu. mempan. Tapi pas kemarin terakhir, saya udahlah pakai energi aja. Saya pokoknya pegang cakra tenggorokan, ke lambung, saya ngurangin supaya nggak stres ke tengkuk belakang. 12 hari sekarang saya tes loh kemarin. Berhenti sendiri loh, Mas Rohim. Terus minum air Hmm. putih. Tanpa saya, udahlah nggak mau ke dokter, percuma. 40 hari juga berhenti, buang duit. Tadinya kan saya kan begitu kan. Ntar 40 hari nggak baik, lanjut tuh 100 hari pernah. Selama hidup saya tuh 2 kali. 100 hari Kelemahan pernah pernah nggak berhenti 100 batuk. hari. Iya, saya hitung. Makanya dokter, nggak Nah ada itu Bu, 100 hari. Emang bener saya kalenderin, saya hitung-hitung. Tapi setelah saya itu energi, kemarin pas batuk 2 bulan lalu, udahlah saya nggak mau ke dokter lah. Ngapain, nggak ada hasil juga, obat nggak ada. Saya lepasin aja, banyak minum, kasih energi. Terus saya yakin apaan sembuh, udah pegang tenggorokan, sisi apa paru-paru saya, ke lambung. Langsung 12 hari berhenti sekarang, Mas Rohim. tak puji Tuhan ya. Iya. Itu 100 hari itu kalau batuk terus tidurnya nggak nyenyak loh. Oh, enggak, keganggu. Malam lagi Batuk asik-asik, bangun, batuk iya jam bangun. 1, jam 2 sangat mengganggu sekali. Tapi habis itu ya Seperti udah tidak tidur. stabil. Iya, pagi-pagi kan kerja jadi mengganggu ya. Mau meeting Nah, harusnya berpikir ini kita ngantuk fly gitu kan. Maka makanya nggak terkontrol biasanya, efeknya bisa darah tinggi kan kalau susah darat, tidur. iya tensi. Tapi saya bersyukur sih, saya 2 bulan sekali donor, Mas Rohim. 3 bulan sekali saya Hmm. bekam. Jadi biar apa nggak ada darah yang kental gitu, nggak pusing-pusing sama. Tapi ya efeknya kalau donor itu jadi nafsu makannya tinggi loh. Iya, Mau ditahan-tahan, lapar yang bener-bener sampai apa. Terus saya bilang ada makanya energi, iya, habis donor dikasih iya, pop ini, iya. dikasih susu ya kan. Iya, telur kan gitu kan, makanya jadi gemuk gitu, nafsu makannya yang memang jadi meningkat sih, gitu. Tapi Tapi kalau yang penting nyaman di sehat. kondisi Iya, gemuknya kan nggak terlalu saya lihat ya, Mas iya, Rosarin ya. iya. Belum obesitas ya, masih Belum, gemuk, nggak, masih, iya, gemuk masih normal padat ya. sih. Saya lemak-lemak nggak makan, makannya daging. Tapi kalau kayak sapi, babat, kikil, memang lemak saya nggak pernah sih Mas Rohim. Daging murni gitu. Hmm. Sekali-kali hati atau otak ya, otak sapi, otak ayam yang nggak masalah gitu. Tapi lain-lain nggak. Oke, oke, oke. Hmm. Pernah obesitas ya, Mas? Nggak pernah sih selama ini.
masih normal. Normal Terus ya. dicek MRI kepala, semua pengapuran juga nggak ada, jantung juga echo, MRI bagus, paru-paru semua bagus sih gitu. Iya. Kira-kira perlu diimbangi dengan olah fisik nggak? Olahraga Olahraga atau iya. terlalu? Saya tidur kan di lantai 2. Saya pasti naik turun tangga. Otomatis ya betis itulah kenceng ya kayak Makanya kesebelasan ya. gitu. Tapi kira-kira intensitas olahraga sama olah energinya lebih banyak mana, Mas Ruslan? Saya imbang sih. Pokoknya Hmm. eh, 25 menit meditasi. Pokoknya ya udah malam ada waktu udah sekalian meditasi, udah lepas aja. Kalau sampai ngantuk banget, terpaksa lembur tuh jam 11 malam, udah sambil tiduran niatin aja meditasi lurus gitu aja. Terus pagi bugar sih gitu. Selama ini sih jarang Kalau sih. olahraga cukup naik turun tangga itu ya? Apa Iya, punya olahraga khusus misalkan enggak enggak ada. eh, Saya itu nyapu-nyapu, jogging kali ngepel-ngepel gitu. itu Jadi kan sana ya, sini aktivitas gitu ya? aktivitasnya gitu aja. Khusus nggak ada saya. Oke, oke. Dan tetap sehat ya? Iya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Nah, Hmm. artinya energi sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia ya, Mas Rosan Iya. ya. Iya. Jadi siapapun kemarin banyak itu energi itu beneran nggak. Nah, kalau belum percaya ketemu saya gitu ya, ketemu master-master Hmm. yang saya tunjuk. Nah, ini sebagai bukti bahwa energi itu sangat berguna sekali dalam kehidupan. Hmm. Oke, baik. Lanjut yang kedua, Hmm. apakah energi ini sesuatu yang ilmiah atau sesuatu yang murni spiritual? Hmm. Kalau menurut pribadi saya sih, energi Hmm. itu murni sih. Yang penting kita selain berdoa sama Tuhan, berilah energi kepada kedua telapak tangan saya, energi Hmm. yang sepertinya maksudnya yang positif. Jangan yang tidak selaras mengikut, karena saya nggak tahu gimana waktu itu pernah habis doa di belakang kok langsung kayak merinding, kayak ada yang itu, terus saya langsung foto, terus kayak Nah, bentuknya seperti yang makhluk-makhluk yang nggak saya inginkan. Jadi saya hanya nah, memerlukan energi ilahi untuk kesehatan tubuh saya. Jadi murni. Kalau ilmiah nah, kan seperti dibuktikan kan, karena iya, eh, iya. pro- iya menurut saya sih gitu. Nah, kalau ilmiah, saya juga belum tahu tentang Hmm. bukti ilmiahnya ya. Tapi Iya. secara rasa, kemudian Hmm. kekuatan yang hadir ketika kita sudah Hmm. menyatukan energi, mengalirkan Hmm. energi, Hmm. mengolah energi dalam diri itu sangat berarti gitu ya, Mas Iya. Rosan itu. Jadi Iya. spirit, jadi sesuatu yang memberikan kekuatan di dalam. Iya. Oke ya, jadi ini ilmiahnya saya juga belum tahu. Iya. Susah dibuktikan. Kadang orang mungkin nggak Eh, percaya gitu-gitu ya. apa energi. Tapi kalau untuk diri saya merasakan selama hidup ini benar apa kita berdoa terus pakai energi, bersyukur saya sakitnya paling yang berat masuk rumah sakit 2019 harus operasi amandel, Hmm. 2018 cacar air, lain-lain nggak ada, walaupun kadang saya gemuk orang dikira nanti jantung lah apa dicek bagus, makanya dokter kadang bingung sama saya gitu. Pernah eh, dua tahun lalu ya, bulan Agustus 2023 saya sakit perut, terus saya ke bidanan di USG tuh Mas Rohim, katanya kista ada 2,5 cm. Terus apa Hmm. akhirnya saya PE terus tuh, pakai Hmm. energi. Pas mau dioperasi udah dibius selesai, dokternya nggak bisa, nggak ada. Terus saya bilang dalam hati saya ini apa? Nih dokter beneran apa enggak sih, orang udah operasi kita kan bayar. Terus Nah, apa? Kemarin ngomong ada 2,5 cm, sekarang nggak bisa, orang nggak ada. Iya, saya cek ke rumah sakit itu lain CT gitu. scan itu Iya, juga nggak kelihatan. nggak ada sampai CT scan loh beneran. Memang agak mahal dokternya, tapi saya mau membuktikan nih energi bener nggak sih nih ya. Bener loh di CT scan, ibu bersih, nggak ada mayom, nggak ada kista, nggak ada tumor, nggak ada kanker gitu. Saya kan jadi lah, itu dokter pertama di USG lagi ada 2,5 cm, dioperasi hilang. Saya ya udah saya ikhlasin lah, kita Puji Tuhan. bayar operasi, tapi
benar-benar mujizat itu, Mas Rohim, hilang, nggak ada. Di sistem kan juga nggak ada, dokternya juga bukan dokter biasa. Saya penasaran, udahlah sama profesor lah, mahal nggak apa-apa, tapi benar nggak membuktikan, karena kan harus pembuktian kan. Tapi secara Iya. ilmiah, saya percaya karena semua trigelit, semua diabetes bagus. Jadi tetap saya cek bio medika ya. Saya penasaran juga sebenarnya energi bener nggak. Kadang ya iseng nakal lah ya. Saya tes ke kedokteran bener nggak sih gitu. Makanya saya percaya itu mujizat, bener-bener energi menghilangkan yang tadinya harus kista operasi kok hilang gitu. Dokternya juga bingung gitu, Mas Rohim. Saya dulu pernah ngobatin kanker juga ada, Hmm, makin iya, baik ya. Tapi saya iya, nggak dikasih tahu hasil CT hmm, scan-nya seperti apa. hmm, Kalau energi ini kan termasuk pseudoscience ya. Jadi iya, ilmiahnya itu hmm, semu, ya. iya, Hanya bentuk keyakinan di dalam hmm, praktiknya. Kalau iya, seseorang yakin, maka dia akan dapat perubahan. Kalau saya baca hmm, ini ada di hmm, AI. hmm, Nah, sampai iya. sekarang kuat lagi nggak di bagian itu? Nggak ada, udah nggak ada rasa sakit, nggak ada apa sih. Wah, mantap, mantap. Hmm, Nah, iya, ini cocok ya kalau mau olah energi untuk orang-orang yang punya tumor kanker itu kan punya hmm, harus bisa hmm, anestesi ya, bisa iya, anestesi dirinya ya. Jadi iya, sangat berguna sekali kalau memang hmm, di sana ada yang mengalami hmm, tentang pengolahan rasa nyeri atau anestesi mental. iya, Nah, ini saya juga sedang mengobati orang yang ada tumor. hmm, Wah, nah ini sih hmm, masih proses rawat jalan ya, iya, menuju operasi kata dokter menuju operasi, tapi hmm, saya usahakan insya Allah tanpa hmm, operasi bisa sembuh. Dan ini hmm, hmm, kemarin sering nyeri, sering mual, sering muntah, bahkan hmm, lemes. Alhamdulillah, puji Tuhan, dia hmm, punya kekuatan setelah saya hmm, atau transfer energi. Gitu ya. iya, Oke, baik. Sangat bermanfaat sekali ini ceritanya, sangat menginspirasi. Ternyata banyak ya yang iya, dilakukan Mas hmm, Rosalin ya, baik untuk diri sendiri dan hmm. orang lain. Oke, lanjut yang ketiga. Menurut Mas Rosalin, sebagai seorang praktisi energi, bagaimana penyembuhan ini bisa terjadi? Kenapa seorang yang tadi yang kakinya mau diamputasi, kemudian bisa sembuh, kenapa bisa begitu? Kalau menurut saya sih, memang kita kalau niat ya, kita pokoknya kalau saya sih niat aja dah membantu orang tersebut ya. Apalagi orang tersebut, Orangnya mau menerima TE gitu ya. iya, Kalau orang mau terima. menolak nggak usah dikerjain ya, atau Saya nggak mau memaksa karena kadang, oh secara agama nggak boleh nih klinik lah. Nah, kalau yang udah begitu, ya udah, saya nggak mau memaksakan kan karena gitu ya. sakit kan mereka yang merasakan kan. Kalau mereka Hmm, udah pasrah, bukan apalagi saya. biaya berat gitu ya, dia Hmm. ikhlas. Saya niat membantunya. Terus saya baik kita berdoa sama Tuhan, berilah saya untuk energi ilahi untuk menyembuhkan orang tersebut, namanya siapa atau dia jarak jauh, ya saya pakai Reiki jarak jauh gitu ya biar bola energinya kan sampai. Nah, kalau dia sembuh, saya senang, saya bersyukur sama Tuhan gitu. Berarti kan semua karunia Tuhan ya, mungkin lewat tangan saya. Dari situ mereka kadang dari mulut ke mulut, ya udah saya bantu aja gitu, Mas Rohim. Intinya Nah, dia mau menerima ya. Kalau menolak mau menerima. lebih baik Kalau nggak yang dia. menolak, saya nggak mau memaksa karena kan Termasuk kalau sakit kan. orang menolak Hmm, energi ya akhirnya tidak menerima energi, begitu ya. Jadi kita iya. mau berusaha Hmm, semaksimal mungkin, gitu ya. hmm, hmm, Tanpa dia mau membuka diri untuk menerima energi ya percuma, gitu hmm, ya. Kalau iya. mau usaha sih bisa dengan cara membuat dia mau menerima dulu, baru kita Hmm, atau langkah baru ke kita ini. lakukan, iya. Tapi kalau dari dia sudah menolak, sudah nggak peduli, Hmm, nggak setuju atau nggak mau ya hmm, sudah biarin aja, iya. biar dia Iya, betul. dia yang mencari kesembuhan sendiri ya, dan itu Iya. penyakit diri sendiri. Oke, pernah nggak yang melakukan yang menolak tapi diusahakan untuk sembuh? Jadi misalkan ada keluarga Mas Rosalin, Hmm, ada misalkan butuh bantuan dilihat ya, hmm, dia juga hmm,
mau berobat kayaknya Hmm. tidak mampu atau Hmm. belum siap untuk Hmm. berobat, untuk membayar belum siap. Kemudian Mas Hmm. Rosalin usahakan untuk men-TE-nya. Apakah pernah? Saya pernah, kadang ada dia memang waktu itu memang benar-benar lagi stroke ya, kondisinya juga tidur, dia sendiri terima apa enggak kan karena memang nggak sadar. Nah, karena Hmm. saudaranya, suaminya minta, keluarganya minta karena dia udah berobat, udah habis-habisan sampai jual rumah satunya, ya itu memang dia kan berarti kan sama saya juga nggak tahu di TE apa enggak ya kan gitu kan. Nerima apa enggaknya saya nggak tahu, tapi dalam kondisi itu udah di TE terus dibantu. Nah, kita tarik ternyata dia bisa melek, nangis. Lah, Hmm. baru apa dia percaya. Saya bilang kamu bersyukur sama Tuhan, jangan saya mah hanya perantara, saya bilang begitu. Tapi Oke. Nah, itu sembuh, juga pernah iya. saya sarankan begini. Kalau orang nggak mau, kita bisa bantu ketika dia tidak ada penolakan. Hmm. Artinya ketika dia tidur, ngantuk berat, itu bisa kita Hmm. bantu ya. Hmm. Tapi kalau pada saat dia sadar dan ada penolakan, lebih baik Hmm. tidak usah, Hmm. gitu ya. Iya, Kecuali memang punya cara untuk bisa membuat dia menerima. Nah, iya. berarti ini sudah dibuktikan Mas Rosalin bahwa Hmm. ada saudara yang Hmm. mengalami sakit, kemudian dia belum bisa menerima energi, akhirnya dibantu saat dia tidur. Akhirnya Iya. dia ada perubahan sedikit dan Hmm. akhirnya bisa Hmm. menerima ya. Dia menerima untuk transfer energi. Iya. Pernah cerita yang di Medan juga ya? Pernah ya Mas Rosalin? Atau siapa ya? Yang Ke Medan? Oh ke bukan. Medan, bukan saya. Ada itu. Ada sama belajar regional ini, dia kemudian punya saudara di Medan itu sangat anti energi gitu. Hmm. Kemudian dibantu. Hmm. Akhirnya ada perubahan, langsung percaya. Iya. Pada saat itu dia anti, cuman saya bilang di kondisi dia sedang ngantuk, sedang apa, lelap tidur, silakan dibantu, Hmm. akan tembus ke diri. Ya. Hmm. Iya. Banyak orang yang mengaku sembuh dari luka batin, bahkan fisik setelah praktik spiritual. Bagaimana kita bisa melihat fenomena ini secara rasional? Orang bisa sembuh dari luka batin, sembuh dari penyakit Hmm. fisik secara energi Hmm. kundalini. Nah, Iya. ini menurut Mas Rosalin, fenomena ini apakah bisa diterima setiap manusia atau hanya kebetulan? Kalau menurut saya, kalau luka batin, banyak tuh orang seminar luka batin. Yang penting satu, kita mau memaafkan dan mengampunin. Misalnya Hmm. teman kita ya, wah nangis-nangis cerita sedihnya, dia mau minjem uang. Kita kan pikir ya udahlah katanya mau dicicil nih, pinjam 20 juta buat anaknya sekolah 2 SMP SMA, dicicil 5 bulan katanya. Ya udah kita nggak ada pikiran negatif kan. Hmm. Pokoknya kita pinjamin. Saya pikir kan mau balikin gitu kan Pak. Kalau kita pinjam ke kita mah mana ada jaminan sama bunga kan, nggak kayak Pegadaian sama KPR. Tapi pas di sebulan, 2 bulan, 3 bulan saya nggak tagih. Bulan keempat baru saya tagih. Galaknya minta ampun. Kamu nggak ngerasain ya? Anaknya saya sampai 5 kayak begitu. Lebih galak kan? Kamu aja bisa jalan-jalan. Kayak sombong pelit. Wah, kok malah begini? Apa Padahal hubungannya sama? gitu ya. Iya Hmm. ada yang gitu. Itu Saya dongkol terus ya waktu akhirnya itu. jadi luka batin diri ya. Diri Dulu sendiri. saya bantu ngasih Hmm. enak, malah sekarang nagih dapat luka Iya. batin. Iya, waktu itu ya dongkol lah ya, uang 20 juga nggak kecil kan gitu. Nggak nyangka lagi. Akhirnya daripada endingnya jadi permusuhan gitu kan. eh, Udahlah saya ikhlasin. Jadi saya ambil pelajaran. Udahlah sekarang jangan minjem-minjem. Saya aja mau ngutang mobil aja ke
ke bank aja nyicil 3 tahun pakai bunga, pakai jaminan BPKB kan gitu rumah. Udahlah saya sekarang pokoknya siapa aja udah berapa kali orang kan membohongin saya lah kalau enggak yang makan lah udah ya udah restoran nanti bagi gitu walaupun nggak besar ya 150-an. Orang kok pada enak aja nggak bayar nggak apa ya udahlah sekarang saya TE diri saya memaafkan, saya mengampuni, saya mengasihi, udah ikhlasin aja. Tapi saya yakin loh Mas Rohim, uang yang 20 waktu itu saya dongkol loh, bener-bener manusiawi loh. Walaupun kita setiap minggu sembayang, tiap hari Oh, sembayang, tiap minggu ke tempat ibadah, dongkol suruh ada loh Mbak. melupakan Iya, gitu ya, iya. membuang Tapi negatif setelah itu ya udah, perasaan buruk eh, gitu, suruh hilangin. Tapi masih iya, masih nantem apa nampol ya, masih nampol, keinget bener, gitu ya bukan, kalau inget, iya. apalagi orangnya lewat di depan kita. Iya, lewat kesel. Tapi saat itu apa saya baca Alkitab ada tuh contohnya apa jadinya udahlah saya ampunin, saya ikhlasin walaupun ya kadang ya harus buang duit segini tapi lama-lama saya ikhlasin. Tahu-tahu nggak ada angin, nggak ada hujan. Direksi saya kan ada untung perusahaan gede. Tahu-tahu ngasih saya 300 juta loh waktu itu loh, Mas Rohim Hmm, apa mantap. ini bonus buat kamu. Ya Tuhan, dalam hati saya kehilangan 20 juta, ya 150 yang kecil-kecil, 200 orang utang 500 sejuta. Dikasih berlipat. Pokoknya jadi saat itu, oh iya, kalau kita ikhlasin, kita lepasin, kita juga nggak ada kepahitan hidup kan, nggak ada luka batin. Kita ikhlasin. Ikhlasinya bilang secara langsung ke orangnya atau cukup debatin nggak Saya booking? dibatin aja Hmm. karena orangnya waktu itu pernah ketemu saya di mall. Saya tegur Hmm. namanya. Malah ada orang juga kan yang belanja di supermarket. Kamu siapa ya? Wah, saat itu saya mendidih loh. Itu manusiawi beneran loh. Konyol banget. Terus saya, udah ya. Sampai saya malu sama suami saya. Kamu kenal nggak sih gitu sama temen kamu? Katanya. Terus apa mirip kali. Aduh, bener-bener saya tuh dongkol ya waktu itu. Udahlah saya dalam hati ya Tuhan, udahlah memang saya mungkin kurang berbagi selama ini. Ada orang yang perlu, mungkin saya nggak memberi ya dengan cara ini uang saya udah saya ikhlasin. Biarlah saya nggak memberi dendam sama dia, saya maafin, saya ampunin. Tapi kita ikhlas pelan pelan pelan, dikasih tinggi. Saya yakin waktu itu Mas Rohim ya pelajaran lah kita jangan minjemin, kita saranin mereka utang di bank aja atau pegadaian kan nggak orang susah-susah, orang rumah mobil aja punya kan gitu kan. Eh, Ya. jadi udahlah kita jangan minjemin karena kalau mau orang susah sekalian kita berbagi. Saya jualan tuh di Rumah Deso, ada untung saya bayar pajak UMKM, sebagian saya bagiin ke panti asuhan kemana. Semenjak itu saya, oh ya kita hidup harus juga berbagi gitu kan, Di juga buat Banjarnegara ya? iya. Di Banjarnegara ya? Atau Kenapa? di mana? Di daerah mana? Banjarnegara ya? Purbalingga. Oh, Purbalingga. Purbalingga. Ya, saya Ah, sekarang buat rumah sehat juga, tapi pakai alat hmm. terapi ya. Saya kerjasama sama teman saya. Terus kalau yang sudah parah, kalau mau energi mau ya saya beri. Kalau enggak, ya enggak. Enggak usah lah. Saya mau pakai alat. Jangan ini ya udah energi bayar. Kalau energi gratis, saya bilang gitu. Kalau alat kan bayar aja kadang nawar-nawar ya udahlah sosial dikit 75 jangan deh 50 aja saya kan udah pensiunan ya udah kalau kasih energi nggak mau nggak kalau yang mau nggak saya TS kalian ya udah gitu nggak mau Oke. maksa saya Master Rohim. Hmm. Yang tadi yang dikasih pinjaman itu sampai sekarang beresin Hmm. nggak? Ya nggak beresin. Saya Nggak pernah beresin. narik juga ya. Terus waktu itu pernah ketemu Tapi reoni. sekarang udah nggak luka batin ya, artinya Enggak, saya udah lepas ya. enggak, saya ikhlasin. Saya bilang, Tuhan udah gantiin saya dengan jumlah yang banyak, saya bisa beli alat cetakan puding buat di Rumah Deso, terus saya bisa beli alat terapi yang orang kadang nggak percaya energi ya udah terapi. Kalau terapi kan bayar gitu aja buat Hmm. sosial sedikit lah gitulah Mas Rohim. Iya.
Terus pernah diingetin, ditagih apa yang dibilang? Ada Eh, dulu pernah, apa iya. mau Saya kan diingetin kapan? apa? Saya sebenarnya nggak nagih, cuman Hmm. teman saya ngomong kok kamu apa sama dia kok kayak jauh pas lagi reuni datang juga gitu. Terus saya Nah, apa ngomong enggak waktu itu sih sebenarnya sih ini sih urusan pribadi, kalian nggak usah tahu. Saya bilang ke teman saya, dia ada pinjam uang, ya udah saya pinjemin. Ternyata dia ketemu saya nggak kenal, terus sekarang ketemu dia ya kayak acu-acu salaman kayak ogah-ogahan langsung tangan ditarik gitu. Terus dia malah ngomong kapan saya utang gitu. Emang ada tanda terimanya? oh Kayak gitu ya? begitu. Duh, Iya. Padahal saya waktu itu salahnya ngasih jahat cash. sekali ya. Ya, dia tahu, dia sadar. Ya udah, kalau kamu mau bohong juga nggak masalah. Tuhan juga tahu, kan gitu kan. Yang nangis-nangis ke saya siapa? Kan gitu. Saya juga udah nggak mau nagih lagi kok. Saya datang ke sini buat reoni, saya gituin aja. Hmm. Nah, ya udah anggap aja saya nyekolahin anak kamu, udah saya gituin, saya ikhlasin. Tapi orangnya dablek. Pernah saya pakai tarik energi dalam mimpi supaya dia itu nggak berhasil. Emang ternyata dia nggak cuma sama saya, sama yang lainnya utang sana sini memang gitu, Hmm. Mas Rohim. Mungkin dia ingat tapi pura-pura lupa gitu ya. Sebenarnya Iya energi ada emang kita ketemu dia orang yang nggak ada nggak niat tepat. untuk Iya, membayar gitu ya. nggak ada. Iya. Hmm. Wis jar, oke, baik. Iya, udah ikhlasin aja. Toh rezeki Hmm. dari lainnya ada. Saya mah udah nggak pusing deh Mas Rohim. Nothing tulus Oke. gitu aja. Iya, Oke, itu kalau luka batin dari apa finansial ya. Kalau luka iya, batin misalkan punya trauma masa kecil, iya, pernah di apa bully sama orang tuanya atau mungkin iya, temannya begitu, iya. secara energi bisa diatasi. Kalau menurut saya sih ya, Mas Rohim, berapa orang luka batin saya suka datang juga tuh di gereja ngadain eh, luka batin. Kalau diri dia sendiri nggak mau memaafkan, melupakan atau mengampunin, kayaknya sulit. Kalau masih tingkat, kebetulan saya sih kalau dari kecil sih hidup orang tua saya ngomongnya keras, didik Oke. ya. Tapi selama ini nggak pernah main pukul fisik sih, fun-fun aja kalau saya sih memang apa Hmm. karena nenek saya itu memang udah dari dulu pokoknya Hmm. kalau kamu cucu-cucu saya, anak-anak saya misalnya kamu hamil dulu keluar angkat kaki dari rumah ini. Saya tidak anggap kamu lagi anak dan cucu. Nah, Hmm. kita takut jadi tidak ada yang melanggar gitu Mas Rohim. Karena udah suaranya udah keras, matanya udah melotot, aturannya Hmm. udah keras. Tapi kalau saya perhatiin, Kalau Kak, cukup hmm, dimaafkan atau misalkan dia punya balas atau ingin balas timbal, ini kan kalau Mas Rosalin tidak iya, kena pukul atau iya, secara fisik ya, tapi ada hmm, beberapa di sana kan punya luka batin, kemudian iya, mau memaafkan itu nggak mampu, pinginnya iya, balas timbal. Nah, iya. kira-kira kalau begitu secara energi bisa nggak dibalas atau Saya pernah coba dengan Hoponopono ya. Kalau eh, orang yang diperkosa nih ya, atau udah dihamilin, terus ditinggal, atau KDRT dipukul itu susah loh Mas Rohim loh. Iya, dia hmm, maafin, nothing tulus, dia terus dapat pacar lagi yang ini baik gitu atau suami atau istri. Tapi luka itu masih ada loh. Tetap saya lihat walaupun dia udahlah saya ikhlasin. Dendam sakit hati kalau lewat itu masih ada loh. Yang susah kalau perkosaan mukul sampai babak belur itu hmm, saya rasa ya eh, perlu susah loh. berapa kali pemaafan itu kalau sampai Mo- begitu? Kalau memaafkan memang kita di Alkitab katanya sih 70 kali 7 ya. Tapi selama ini ya 10 kali 7 berarti 490 kali. iya. Kalau kita saya kan suka pelayanan juga ke Berarti rumah setiap sakit hari jiwa. melakukan Hmm, pemaafan terus ya, sampai iya, benar-benar netral gitu ya. iya, saya Kalau dibeliin secara energi. energi bisa nggak dengan di cleansing dan di grounding bisa Eh, sembuh, saya udah coba ya, kan saya juga lupa. pelayan juga ke rumah sakit jiwa. Mereka ada juga yang sampai sakit jiwa, stres. Eh, kita doain dia sadar. Ya udah, kita pokoknya datang. Saya TM mereka semua supaya apa mengasihi, mengampunin gitu. Memang sehat.
dia bisa ngelupain, bisa kerja lagi, normal lagi. Tapi kalau luka itu panas loh. Harus kasih obat tidur. Selama ini saya bantu TE di ajena, di jantungnya. Ya kalau lagi normal dia bisa lupa. Tapi pas lagi dia Cuma nonton, iya kayak teman saya pernah saya ajak, yuk nonton yuk apa Ipar Adalah Maut. Saya nggak nyangka ya. Ya udah saya ikut aja. Ternyata dia mengalami gitu. Nonton kok dia sebelahnya teriak, saya bunuh loh. Saya sampai kaget loh Mas. Saya baru cerita, oh ternyata suaminya ada selingkuh sama teman kantornya. Terus saya lihat nonton di bioskop kok pada mulutnya pada ngoceh sendiri. Ternyata yang nonton itu mereka yang luka batin. Sampai saya di bioskop saya TE loh, biar nggak berisik gitu mengganggu saya. Kayak begitu. itu ya. Nah, Iya, terus apa setelah Ibu TE itu ya reda, 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 kemudian tenang nanti lagi ketika gitu. kumat lagi, dia ingat Iya. lagi, belum bisa Hmm. full termaafkan, masih juga Hmm. kumat gitu ya. Iya, Ada yang nggak sampai yang beres? Artinya setelah dia bicara tentang, misalkan dia punya luka perselingkuhan gitu ya, misalnya ada yang tak kayak beres apa? tenang, jadi dia nggak peduli dengar Iya, namanya atau apa, udah iya, saya udah ikhlas misalnya gitu. Ada iya, nggak? ada Atau masih yang ada dendam, masih hmm, apa hmm, traumatiknya terjadi atau stresnya terjadi? hmm. Ada yang lupain karena dia percaya sama pacarnya udah 2 tahun hamil terus ditinggalin malah cowoknya kawin lagi sama orang lain. Ya udah tadinya dendam anaknya mau digugurin aja akhirnya ya udah dia jadi single parent sukses ya udah lupain aja tapi tetap ada trauma, eh, males pacaran lagi nanti saya ditinggalin lagi. Saya kadang sudah nasehatin kalau kamu cocok tuh kan ada yang deket suka sama kamu udahlah cukup ini sekali gitu ada tapi dia udah memaafkan. Bahkan ketemu sama mantannya mau ngasih duit buat biaya anaknya dia bilang nggak usah saya cukup dia udah ikhlas beneran sih gitu ada Wah, tapi itu dia berarti tuntas gitu mm, ya. Artinya iya tidak muncul dendam lagi, iya udah beres. iya Atau beres bagus bagus. Berarti luka batin pemaafan ya Bu ya. iya Kalau sampai luka batin sehingga berdampak ke fisik misalkan ya. Ada iya orang yang memendam amarah kemudian jadi mm, tremor ya. mm, Terus kalau kadang mm, kepalanya begini-begini gitu ya. Ada iya. nggak melihat seperti itu dan Mas Rosalin tangan? Ya kalau Selama kalau kalau bicara tangannya mm, bergerak, itu kan biasanya memendam luka batin ya. Dia iya pengen seorang, terus ada yang sampai tangannya genggam kayak mau mukul. Itu dulu ada, saya kasih tahu. Saya kaget aja. Saya pikir kalau di rumah sakit jiwa kan kita siap. Dia ngomong cerita curhat sama saya terus minta duit buat beli rokok. Toto tangannya siap kan kita kan lari. Tapi dulu pernah ada teman saya sampai mau mukul. Terus kayak saya sampai kaget juga menarik diri. Kan takut ini kok kamu tangannya gemeter kayak begitu terus kayak mau mukul itu. Ternyata dia baru cerita apa suaminya suka mukulin loh. Selama ini saya lihat kamu pernah kan ada saya lihat biru dia bilang katanya kebentur. Ternyata dia emang diem nutupin tapi terus saya cerita gitu terus bagaimana ya dia bilang saya sih sebenarnya udah nggak tahan. Terus cuman karena saya berat di anak sama harta nanti saya gembel gimana ya kamu kerja kalau kamu apa tiap hari suami kamu selingkuh sana sini duit juga udah nggak ngasih kalau saran saya memang sih secara agama nggak boleh pisah suami kamu dikasih tahu nggak mau pakai konseling dia nggak mau pergi sama orang tuanya dinasehatin mertua orang tua nggak mau ya kalau mau sendiri ya kamu harus pelan-pelan kos dulu apa kontrak dulu kamu bawa anak kamu gitu kamu bicarain aja daripada makan hati. Dianya juga jarang dateng kan gitu. Pernah sih waktu itu apa udah akhirnya dia dilampiaskan nggak? mutusin cerai. Dia dia ibu arahkan untuk melampiaskan misalkan ke Hmm. benda atau Hmm. cukup dengan memaafkan Enggak, diri. saya ajak dia waktu itu ya kayak di pinggiran lah di Ancol kamu teriak-teriak aja gitu. Terus udah Hmm. tapi dia nggak bisa teriak tapi nangis tapi habis itu udahlah ikhlasin daripada saya juga badan babak belur katanya hati hati dia juga nggak ke saya hidup juga dia nggak dikasih duit saya kerja sendiri ya udah dia besarin sama anak saya tapi udah ikhlas sekarang udah nggak pernah apa dendam gitu udah nggak dia lupain
Kalau di Katolik itu menikah nggak boleh bercerai ya? Tidak boleh Nggak sebenarnya. boleh. Kan dibaptis Iya, itu nggak boleh ya? iya, apapun Kalau dia selingkuh, ya udah kita terima terima nasib, kita doain sampai dia bertobat. Kadang kan bercerai juga ya, sampai udah nggak tahan. Ya, eh, tapi kalau bercerai di Katolik itu seharusnya tidak menikah lagi. Tapi kebanyakan pindah agama sih mereka. berarti Hmm, sekali bercerai nggak ada, kalau di Islam kan ada 3 kali ya. iya. Pertama masih boleh rujuk atau kembali. Hmm, hmm, Kemudian cerai kedua nanti prosesnya hmm, kalau kembali harus ada hmm, apa begitu. Dan cerai hmm, ketiga harus menikah lagi baru bisa kembali hmm, ke dirinya suaminya hmm. yang tadi. Ya Kalau kalau di mau balik nggak apa-apa, tapi kalau memang harus bercerai tidak bisa nikah lagi. Kalaupun dia nikah hmm, eh, pasti pindah agama, karena di Katolik nggak bisa double gitu. Kecuali hmm, dia tadinya nikahnya orang Katolik, tapi menikahnya mungkin di wihara atau di KUA gitu ya. Itu kan secara gereja masih belum terjadi kan, walaupun sudah menikah di tempat lain. Nah dia terus belum kawin lagi belum itu baptis ya. gereja bisa, iya kayak begitu. Oke oke, berarti Hmm. ini ya aturannya Beda-beda. ketat ya. Iya ketat biar nggak kawin cerai gitu. biar biar nggak apa selengengan ya, Iya, memperlakukan manusia itu iya, benar-benar serius itu. iya. Oke baik, kembali ke self healing. Apakah ini ya, efek dari energi ini memang ada mekanismenya, cara kerjanya, atau hanya sekedar placebo? Kalau menurut saya sih self healing itu eh, harusnya ya memang sih tiap orang bebas ya, tapi kalau menurut saya ada mekanismenya. Satu, kita berdoa sama Tuhan, terus niat kan menyembuhkan diri kita atau orang lain. Terus kita Energi minta bergerak ya, mohon setelah kita berdoa akhirnya energi ya bergerak sesuai energi perintah yang Tuhan kita kepada kita, inginin, terus ya. akhirnya menuju kepada tempat yang Iya, kita tuju itu gitu ya. harus ada kalau menurut saya sih kan tahapannya di tangan kita, kita doain juga biar kita Nyatanya tertuju kalau bisa. nggak berdoa kita nggak sampai gitu ya. Iya, Misalkan ada orang datang dan dia sakit, terus kita nggak berniat TE, ya nggak iya, ada perubahan, gitu ya kan? iya. Saya percaya harus nomor satu Kita tetap ada mekanismenya Tuhan. ya. Iya, Hmm. hmm, Jadi diri kita hmm, berjalan, doa kita ya hmm, hmm, didengar Tuhan, kemudian sampai ke sana terus disalurkan kepada yang hmm, disembuhkan, gitu ya, Mas hmm, Rosalia. iya, Oke, kadang ada itu kan cuma sekedar ucapan dan kamu hmm, mungkin dapat kebetulan. hmm, Keajaiban itu nggak ada. Keajaiban itu hmm, memang diatur. Kalau kamu iya, menjalani iya, proses mekanisme keajaiban ya akan dapat iya, keajaiban, jadi dapat ajaib ya. Tapi kalau enggak iya, ya dari mana? iya, betul. Yo kan kadang itu ada yang datang sendirinya dan dia sembuh. Hmm, Nah, itu pasti ada mekanismenya. Mungkin ada yang iya, mengobati dari orang lain atau dia sendiri punyanya hmm, sembuh berdoa iya, sendiri. iya, hmm, Ya, kan kamu belum tahu gitu ya, belum tahu prosesnya dari dirinya sembuh. Nah, saya lihat kan dia nggak pernah ke gereja, nggak pernah ibadah, tapi hmm, kok punya sakit dia bisa sembuh. hmm. Apa uh, apa doanya itu diterima? Iya, ada keyakinan di dalam dirinya, Kalau tetap. dia yakin diterima ya diterima ya kan. Iya. Apakah perlu, kalau Mas Rosalin, apakah perlu diimbangi dengan ibadah yang sungguh-sungguh sepenuh hati itu enggak selama Eh, energi? menurut saya nggak tentu Lebih juga. kuatnya Kadang pakai ibadah iya, yang sungguh-sungguh atau ibadah biasa aja cukup? Yang biasa yang aja masalah cukup. Mas Rosalin Iya. alami nih, Saya biasa aja. Pokoknya saya biasa aja. doain. Iya. Kadang kita kadang malah lihat orang yang kayaknya dia rajin banget kok ke gereja pelayanan, kok sakitnya macem-macem gitu. Padahal makan udah dijaga, olahraga iya, apa suplemennya oke gitu, olahraganya bagus khusus, kok sakit kanker, sakit jantung gitu. Jadi kalau menurut saya tetap pola pikiran kita Keyakinannya menguasai ya. tujuh, iya. Hmm. Hmm. Mungkin dia masih
belum yakin, belum belajar energi dengan Paul ya. Jadi Iya, masih meragukan iya, energi Tuhan. iya, Walaupun secara fisik dia beranjak berada di gereja, apa iya. ibadahnya kelihatan Hmm, khusyuk atau sungguh-sungguh, tapi dia belum hmm, mengerti hmm. mengolah energi secara sejati gitu ya. Iya. Oke, baik. Lanjut, bisa diceritakan satu teknik sederhana, Mas Rosalin, Hmm, biar orang yang mendengar ini, misalkan iya. ada sakit pusing atau ya, atau lagi apa mual gitu ya, mungkin lagi demam, demam yang ringan ya, itu Iya. bisa langsung bisa sembuh. Praktekkan Bisa. cara mengatur energinya. Saya biasanya saya gosok-gosokkan ya sambil kita berdoa ya dalam hati. Terus ya Misalkan Tuhan penggal di pundak gitu ya, atau di leher, di tengkuk pundak leher atau leher sakit gitu. di Eh, belakang seperti sa- itu. ya saya berdoa dulu ya Tuhan kami mohon dengan kerendahan hati berilah energi ilahimu kepada kedua telapak tangan saya untuk menyembuhkan pusing di belakang tengkuk dan leher yang kaku dan pundak. Mengalirlah energi ilahimu di kedua telapak tangan saya. Terus saya cukup Terus arahkan ke tengkuk, kita nunduk sebentar, kita tahan dulu. Saya biasanya begitu ya, kita rasakan biar energi bekerja, terus ke bagian leher, terus kita ke pundak kiri, terus kita ke pundak kanan. Kita tekan aja, kita berasa ya bisa 1 menit gitu. Pokoknya udah nyaman. Setelah itu kita ucapkan ya Tuhan terima kasih sembuh, 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 sehat, sehat, sehat pada bagian leher, tengkuk, dan pundak saya. Begitu. aku langsung merasakan Mas Rosalin. Enteng itu. Nah, berarti ini semua Karena yang saya mendengar itu kerja, bisa. Master Rohim, jadi harus kan nggak boleh kelamaan kan. Jadi kita Ya, doa pokoknya cukup nah, harus apa shiftingnya cepat ya. ya Istirahat, kerja udah siap gitu ya. Nggak boleh siap langsung langsung udah. siap dipanggil meeting, siap dipanggil kemana. Jadi kita dalam waktu singkat lah 1 menit, 2 menit, 5 menit lah paling lama Udah kalau beres kita ya. iya atau pinggang sakit kita ke belakang gitu. Saya biasanya gitu. Terus kalau apa kita lagi masalah sama orang apa-apa bagian jantung, emosi dia, terus sama solar plexus kita pegang. Biasanya mah pinggang ya yang pegel ya. Ya kita nunduk sedikit gitu, tangan kita arahkan ke bagian punggung sama pinggang. Begitu Mas Rohim. Alhamdulillah, Hmm. mantap. Puji Tuhan, Hmm. diberkahi terus ya. Makin sehat, makin bahagia, Hmm. dan makin berlimpah. Amin. Oke, lanjut ke tadi pertanyaan keberapa yang 7 ya. Apakah praktek seperti ini harus rutin atau dilakukan pada saat dibutuhkan? Misalkan Eh, ya. untuk menjaga sakit tengkuk biar nggak selalu apa Hmm. sakit, apakah terus Hmm. setiap hari dilakukan atau Mas Rosali Hmm. melakukan saat dibutuhkan saja? Kalau saya sakit ya khusus. Kalau enggak biasanya saya pagi tuh suka keluar buka pintu kan biasa mau beres-beres gitu. Terus saya berdoa sama Tuhan berilah energi untuk alam semesta, untuk negara ini, terus untuk diri saya, terus dari cakra mahkota biasanya saya grounding semua penyakit saya cleansing gitu. Biar saya hari ini saya bahagia, saya sehat, saya diberkati. Begitu, Mas Berarti Erwin. maintenance-nya setiap hari cukup menelaraskan seluruh cakra gitu ya? Iya, Nggak ketujuh nggak cakra harus fokus saya di tuh saya grounding, saya blessing, saya cleansing gitu aja. Bagian depan, samping, sama belakang gitu aja. Jadi Tapi rutin kalau pas gitu. terjadi apa gejala di bagian tertentu, fokusnya di bagian tertentu itu saja Khusus, ya. iya gitu. Dan 1 menit, insya Allah ya langsung beres Iya, ya, sembuh ya. Langsung sembuh langsung ya. nih. Baik, mantap. Nah, ini bisa Hmm. dipraktekkan Nih. siapapun yang Hmm. paham energi, yang mau belajar energi bisa memaksimalkan diri dengan meningkatkan kesehatan dengan cara ini. Ya, baik. Nih. Oke, lanjut.
ini hampir 1 jam ya, Mas Iya, Rosalin. iya. Masih 3. Apa kesalahpahaman yang sering muncul tentang self healing, spiritual self healing? Kesalahpahaman orang menganggap ini itu kesalahpahaman itu seperti ini ya. Ini kan cuma sugesti, ini kan hanya Hmm. ucapan, Iya. bukan energi yang bekerja. Hmm. Apakah hanya dengan diucapkan tanpa kita memahami proses energi itu bisa atau tidak menurut Mas Rosan? Kalau Misalkan menurut, saya berucap, iya, saya sakit tengguk gitu ya. Saya nggak paham energi, biasa nanti saya sembuh, saya sembuh misalnya. Apakah itu bisa atau perlu kita harus treatment bagian itu disentuh, dialiri? kalau menurut saya sih kalau kita cuma niat aja, ah saya misalnya Nanti dapat lagi duit. pusing ya, eh, sembuhlah gitu. Tapi tetap walaupun kita berdoa sih ya Tuhan sembuh. Eh, tapi menurut saya kalau kita nggak menyentuh apa energi gitu misalnya, oh kepala saya, cakra ajna saya atau tengkuk saya, eh, menurut saya agak kurang sih. Agak Dia kurang pasti ya. Jadi, ya cuman hanya sugesti saya sembuh gitu aja. Itu mah kecuali kita memang sakit ada di rumah sakit, saya yakin Tuhan akan menyembuhkan. Nah itu sugesti ya. Tapi kalau kita nggak memahami belajar ada energi dan treatment itu teknik, kurang ya ngena ya. kurang. Artinya Kalau sembuhnya, kita sembuhnya iya tetap akan sembuh, cuman prosesnya akan beda ya. lama, Prosesnya akan iya lebih cepat ya. Yang iya kalau dengan Sulawesi lebih lama gitu ya. iya betul. Jadi semuanya benar, cuman prosesnya yang butuh Lama. waktu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, saya harus mempelajari benar-benar energi, tapi kita juga kan banyak ya sana sini menawarkan ya, tapi kita berdoa cari kita diarahkan yang tepat gitu. Belajar Hmm. dengan siapa? Kalau saya bukan soal masalah ini, kalau nanti diajarin kan sekarang banyak ya menurut saya. Bukan soal uang atau apa, saya mah yang penting waktu cocok dan benar diarahkan yang tepat. Ya, saya kebetulan saya doa, saya ketemu Mas Rohim gitu. Ya, saya belajar, saya ada prana ya saya ikut, ada Hoponopono karena masalahnya apa? Pokoknya saya minta yang diarahkan yang tepat gitu. Oke, oke. Guru yang tepat gitu aja. Baik. Hmm. Sip. Baik. Berarti gini, sugesti aja nggak cukup. Jadi Hmm. kalau orang cuma berdoa saja tanpa memahami energi, mungkin dia akan dapat Hmm. kesembuhan di waktu Iya, yang lama. Tapi iya kalau dia lama. pakai energi Iya. sambil berdoa akan cepat dan bahkan Hmm. dalam waktu cepat ya. Jadi Iya, langsung terjadi iya, kesembuhan, reaksinya langsung bisa dirasakan saat itu dan bisa merasakan kenyamanan dan kesembuhan gitu ya. iya, Tadi betul. seperti yang Mas Rosan praktekkan, saya Hmm. juga langsung ikut tadi, langsung Iya. merasakan beneran. Oke, oke, baik. Dan selanjutnya, apakah semua masalah bisa diselesaikan dengan spiritual self healing ini, atau perlu bantuan medis atau psikolog? Jadi apakah Hmm. semua masalah ya? Semua Hmm. masalah itu ya, Iya, menurut saya selain kematian itu masalah. iya, iya. Kalau kita Itu kan bisa harus sadar. diselesaikan dengan Iya. energi atau perlu bantuan medis atau Kalau psikolog. menurut saya begini Mas Rohim, saya kan ada juga temen yang sakit kanker ya, tumor juga ya. Dia udah ke dokter bahkan bukan ecek-ecek lagi ke Australia sampai ke London ya. Waktu itu apa juga dengan uang yang cukup ratusan juta, nggak murah banget ya. Eh, terus dia jadinya saya ajarin self healing. Terus kalau untuk tumor dan kanker, mungkin Mas Rohim bisa coba karena saya udah beberapa orang ya. Saya pakai ciplukan, Sembuh ya. Pakai ciplukan, apa? ciplukan. Ciplukan. Itu Pohon daunnya. ciplukan itu. Dulu kalau Oh, kecil daun ya. kita makan buahnya yang kuning asem, Hmm. asam manis. Oh, itu kan hijau dulu. Kan buahnya kan hijau dulu, baru beberapa Iya kuning, kemudian kuning. kuning ya. Nah, Nah kita hmm. itu banyak tuh di sawah sebenarnya. Kalau Ya, sekarang ya, ya, ada. Saya dulu kalau supermarket. kecil sering makan itu. Iya, Kalau ke di sawah ya. sawah kan nyomot-nyomot. Ambil. Saya kan kalau di Oh, rumah saya belakang sawah-sawah semua kan di bawah gunung jadinya nyomot-nyomot gitu. Tapi
Kalau supermarket jualnya buahnya. Tapi kita ini Hmm, daunnya. Daunnya daun. kita cuci, kita blender, kita saring. Rasanya pahit memang. Terus Hmm. kita di minuman itu kita beli energi untuk Hmm. menyembuhkan tumor. Lama-lama kecil. Karena saya ada beberapa, Oh. dia udah di Singapura udah angkat tangan stadium 4. Kanker Hmm. payudara loh. Nggak, Hmm. tapi itu sembuh. Itu Akhirnya dia sarapan. nasar. Iya, dia nasar. Pokoknya kalau sembuh, ya udah kita bareng ke Yerusalem. Saya waktu itu pergi nemenin sehat. Singapura udah Alhamdulillah. angkat tangan loh rumah sakitnya. Di Australia Hmm. dia pergi suruh pulang karena dokternya sudah tidak bisa angkat tangan daripada cuman kamu di sini nginep bayar tiap jadi tiap minggu itu dikirimin daun ciplukan. Terus dia bilang rasanya pahit. Sebulan dia minum. Jadinya karena ciplukan susah-susah gampang saya tanam di rumah saya mati karena daerah saya Hmm. ini panas juga sih. Jadinya minum itu kita Saya TE. catat ya. Saya Hmm, catat ini karena saya sedang iya, merawat orang iya. tumor ini. Daunnya, Daun bukan ya. daunnya kita, iya, daunnya jangan buahnya. Hmm. Terus itu rasa nyerinya tetap disuplai obat medis atau enggak? Enggak, lepas dia. Karena dokternya suruh nunggu waktu aja 2 bulan juga lewat, katanya begitu. Jadi nggak dikasih obat. Hmm. Dikasih, itu lama-lama kecil, terus nyerinya hilang gitu. Udah saya Hmm. bantu aja TE itu berhasil. Terus sampai Itu pas periksa yang lagi. saya rawat ini kalau ke dokter itu nggak dikasih obat. Hmm, Nah, terus ngapain gitu loh ke sana? hmm. Iya, karena dia udah Lalu, dokternya seperti kayak nah, Tuhan, udah tahu 2 bulan lagi. Jadinya saya juga bingung. Terus tapi habis itu air minum CTE, tapi dia merasa saya nyerinya lu lama-lama hilang. Pas balik lagi sebulan ke dokternya, dokternya kaget, hilang sama sekali. mantap, Jus. Dia nanya Daun makan apa ciplukan, gitu. daun Hmm, ciplukan direbus, iya. Terus ya, airnya di eh, minum ya. airnya Kita kita bantu TE lah, Master Rohim bisa bantu TE. Kalau yang dia cepet mati daunnya ya jauh dikeringin aja, ditumbuk, iya. masukin di kapsul kosong, diminum Oh aja. gitu. Berarti Iya, bisa ekstrak ya. iya, Daunnya dikeringin, di iya, apa, lebur, masukin di kapsul, nanti diminum iya, gitu ya. iya. Kalau yang Oh, kapsul itu buat jaga-jaga biar kita nggak tumbuh lagi kan harus tetap menghindarkan daging-dagingan ya kalau tumbuhan kanker ya. sel ya, tumbuhan Iya. selnya biar Iya. mati gitu ya. Iya. Terus sama kalau diabetes itu dengan daun itu insulin. Daun insulin, Rasanya pahit banget. daun insulin, ada tanaman Iya. insulin, Ada bentuknya seperti jari lima kayak daun singkong. Daun insulin ada. daun insulin. Iya. Oh, saya Itu belum pernah. direbus pahitnya minta ampun. Tapi diabetes Oh, langsung oke ya. dari 472 Diskon. saya udah buktiin teman saya. Jadi turun 100. Itu kalau udah selesai stop ntar drop deh. Hmm. Ini bentuknya ketela. Oh, gambarnya ini ya, Kayak ini daun singkong, iya bentuknya, tapi kecil. Iya. ini ya, Iya, kayak begitu. Daun insulin namanya. Iya, insulin ya. kalau di daerah Memang saya kan banyak diabetes di kan butuh insulin sawah-sawah. kan ya. Iya, Jadi ini insulin. ada daun insulin ya. Ada buat diabetes sama Heeh. triglicerid kan itu. Hmm. Trigliat apa? Triglicerid temenannya sama diabetes. Karena kita banyak Itu makan apa? konsumsi Daun trigliat. terigu-teriguan, kita jadi naik kan gula kita kan. Kayak Nah, nasi, namanya apa? Daun daun trigliat. insulin, daun insulin. Trigliat. Iya Terus, buat triglicerid sama diabetes kan gitu. oh, trigliat itu penyakit apa? Kebanyakan tepung, nasi, Oh, kebanyakan tepung. iya, terigu, Terigu ya. iya. Kalau terus penyakit orang kan kebanyakan 4 tuh, dua lagi kolesterol, temenannya sama asam urat. Nah itu pakai kemiri 3, eh, nanas madu 1, sama bonggolnya dipakai, sama 3 senti lah daun buah lobak di blender. Hmm. Oke, oke. Yang daun insulin tadi direbus, airnya di TE terus Iya, diminumkan sama diminum, orangnya. iya.
Ya. Tapi kalau dia ngeluh pahit, ya mau sehat nggak kan gitu. Kadang orang Hmm. pahit banget tuh kayak gitu. Tapi turun itu udah dibuktiin medis. Dari 472 Nah, turun bisa 100 kalau udah stop. oke, ibu saya itu diabetes. Hmm. Cuman ya saya TE ya, Hmm. tapi masih mengkonsumsi obat dokter. Setiap hari, Iya. setiap hari. Jangan dibuang obatnya, iya glukopak buang gitu Ya, kan. nah, itu Hmm. harus saya doktrin ini, karena dia Iya. meyakini obat dokter itu. Kalau mau Hmm. habis, geger itu. Saya harus Iya. lihat beli. Iya. Kalau dokter Udah kan bisa. gitu habisin. Kalau habis baru sembuh kan gitu. Padahal itu merusak jaringan tulang kan kita kan. Jadi osteo kan sama ginjal kan Ya, gitu. oke, nanti tak bilang begitu. Iya. Ini rusak jaringan Hmm. tulang, Bu. Jadi pakai Hmm. daun insulin, gitu ya. Iya. Iya. Oke. Ya kadang dibilangin itu masuk, karena nggak masuk. Iya. Dia Orang tua masih, biasanya lebih percaya orang lain daripada anaknya. iya. Apalagi yang bilang dokternya, dokternya peneliti. Lebih percaya dia karena bayar. Kalau sama anak itu ya betul. Iya, iya. Oke, baik. Kita lanjut ini pertanyaan satunya lagi. Oke, pertanyaan terakhir ya. Iya. Apa pesan bijak Mas Rosalin tentang perjalanan penyembuhan diri? Pesannya Iya. apa terhadap orang-orang yang belum tahu energi penyembuhan diri, self healing? Iya. Apakah perlu belajar atau Iya. tidak kira-kira? Atau Kalau dia menurut saya ada tergantung? kata-kata ya. Satu ya, eh, tidak ada yang kebetulan. Yang ada adalah penyelenggaraan ilahi. Jadi kalau kita kan itu kesadaran diri, kita Hmm. niat hidup kita tenang, kita ingin sehat, Hmm. bergurulah yang tepat gitu. Harus belajar. Jadi benar-benar Hmm. kita diarahkan gitu, jangan asal kan gitu. Makanya orang kadang saya belajar nih sama ini Kundalini, terus kita kena inilah sindrom lah apa-apa. Carilah guru yang tepat belajar. Kalau menurut saya sih jangan asal-asalan gitu, karena kan kita Berarti juga nggak ngerti nggak boleh, energi seperti apa nggak gitu. boleh lepas. Ah, saya nggak mau belajar. Ah, nanti kesembuhan juga kalau datang ya datang sendiri, nggak boleh begitu ya. Iya, jangan begitu Apa? kalau menurut saya. Walaupun kita ada uang, kita ke dokter apa-apa, semakin kita usia, kan berobat itu mahal ya. Apalagi BPJS saja sekarang beberapa item nggak diganti. Tapi kan kita pengen sehat. Kalau kita sakit nyusahin orang loh, memerlukan orang. Mendingan kita, saya juga udah umur segini, saya kan pengen sehat. Sehat Hmm. akan bahagia, rezeki lancar karena kita bekerja memikirkan gitu kan. Nah, kalau menurut saya pribadi, saya harus belajar sama yang orang yang tepat gitu. Kalau nggak Harus sehat perlu nggak bisa mikir dipelajari. ya. Iya, Kalau nggak sehat nggak bisa mikir ya. iya sekarang kalau nggak sehat, badannya sakit, Hmm. pusing, pundak Hmm. sakit, dia ngajak orang, orang ngomong baik-baik, dianya sewot sama kita. Padahal dia lagi Iya. nyeri loh badan dia loh. Kalau kita pagi oh seger, kita hujanin energi ilahi, seger badan sehat gitu. Nanti orang kadang Nggak dia nyusahin bilang, orang ya. iya Nggak orang nyusahin kadang di orang itu. kantor lihat saya, kamu Kadang saya juga oh melihat iya, ini ada orang-orang tua yang nggak belajar itu sampai hmm, nyusahin anak-anaknya. Lah iya, anak-anaknya bingung mau dibelajarin, udah tua, iya. mau nggak dipelajarin, nyusahin. Iya, Akhirnya harus kita tuh anaknya tetap bantu. Saya banyak kok harus anaknya sebenarnya. Terus anaknya yang TE kalau orang tuanya udah males kan, apalagi harus belajar. Anaknya salah satu berkorban lah kan, cuman seharian kan gitu kan. oke, berarti Hmm. jangan menganggap bahwa ketika butuh self healing itu arahnya ke dokter saja, Iya, tapi kita harus mengatur cakra kita, gitu ya, Mas iya, Rosalin ya. betul. Kalau Iya. cakranya baik, pikiran akan baik, jiwanya baik, Hmm. sehingga Hmm. mempengaruhi tubuh fisik menjadi lebih Hmm. baik. Bahkan Iya, pengaruhnya lebih banyak ke cakra ya, ke jiwa, pikiran kecakar. itu sudah bagus Iya. energinya, maka tubuh ini akan otomatis secara sendiri akan Hmm. mempengaruhi Iya. kesehatan. Ya. Saya makan juga nggak pantang sih.
Saya masih kadang pulang ke Jawa lewat Tegal makan sate kambing 10 kan, nggak tiap hari kan juga kita bosen, harga juga mahal kan. Tapi mindset kita pokoknya jangan makan mie trigelit, makan ini, makan ya udah terima kasih Tuhan saya bisa makan hari ini gitu aja. Jadi kita di tubuh kita tuh nggak ada kolesterol, apa asam urat, diabetes, terus mau minum kopi aja nggak pakai gula ya mana enak kan pahit gitu. Kalau saya ya nggak usah Iya. khawatir lah, nggak usah mikirin gula Nah, pasir, gula aren, kan gitu. kadang orang yang nggak tahu energi ketika makan terus kemudian terjadi pusing, dia minum obat gitu ya kan. Misalkan Iya, makan sate kambing, baru iya, makan 10 langsung wah, kok saya kerasa pusing ya. iya, Nggak tahu energi dia. Langsung iya, dia kasih obat. Itu hmm, obatnya yang berefek ya. Karena terlalu banyak iya, konsumsi. Bahkan ada iya, beberapa yang saya tahu tuh minumnya sekali langsung 3 hmm, iya. tanpa resep dokter. Minum 3 Asal aja hajar gitu kan. aja dia aja Leb- gitu. Lebih baik kita belajar energi, tapi makanan di depan kita tuh sate. Kita berdoa ya Tuhan, terima kasih atas rezeki hari ini. Semoga sate ini menyehatkan tubuh saya. Ah, Nah, buanglah semua penyakit atau kalau ada energi yang tidak selaras kan kadang ada orang yang pakai penglaris lah pakai apa kan nanti takut masuk ke nah, tubuh kita udah doanya singkat aja semenit dalam hati nggak usah pamer di depan orang ya Tuhan ini. Oh, itu mah namanya kita overdosis ya kita beri energi juga ke makanan itu ke sate, steak pokoknya bakmi gitu kita kan sehat gitu. oke, oke. Hmm. Berarti energi Ya, sangat bermanfaat ya, Mas Rosalin ya. Jadi banget, ya, sarannya belajar yang ya, tepat. Nah, silakan iya, nanti para pendengar bisa cari guru yang tepat, tidak harus ke saya dan praktekkan. Pastikan guru itu mau membimbing, gitu ya. Jangan asal mengajari terus lepas, nggak peduli. Nah itu tidak baik, gitu ya. Mungkin itu di sesi podcast ini. Terima kasih banyak Mas Rosalin atas waktunya. ya, Semoga apa ya, yang disampaikan dan bermanfaat ya ya, dari Mas Rosalin dan dari saya memberi manfaat ke diri kita sendiri dan ke banyak orang. Terima kasih Tuhan. Semoga Allah melindungi kita semua makin sehat, makin bahagia dan mudah beribadah pada Tuhan. Amin. Amin. ya. Terima Terima kasih. kasih Salam Rahayu. Mas Selamat Rohim pagi. ya Rahayu, waktunya Rahayu. bincang-bincang pagi ini. Ya, terima kasih Mas Rohim. Semoga bermanfaat juga bagi yang mendengarkan podcast ini. Amin. Ya.